Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini kita akan mempelajari mengenai ilmu sorof kembali dari kitab Maksud. Malam ini bab yang akan kita pelajari adalah Abniyati filil ammar al-hadir wasmi fa'il wal maf'ul wasiwatul mubalaghah. Jadi ilmu sorof itu lebih fokus dalam pengenalan baik itu isim atau fiil itu akan dijelaskan satu-satu di musorof. Bismillahirrahmanirrahim. Wa akhirul madif tahanhu mutlaqo wa dumma in biwawin jam'in ulhiqo wa sakinin domiro raf'in hurrika. Ini yang pertama adalah membahas tentang fi'il madi. Akhirnya fi'il madi itu dimabnikan fathah secara mutlak, baik fi'il sulasi mujarrad atau selain sulasi mujarrad. Kapan mabni fathah? Jika tidak bertemu dengan waw jamak dan domir rofa mutaharrik. Jika bertemu dengan waw jamak, maka mabni dhammah. Jika bertemu dengan domir rofa mutaharrik, maka mabni sukun. Jadi, kalau kemarin pembahasan mu'rab mabni di dalam kalimat isim, sekarang mu'rab mabni dalam kalimat fi'il. Untuk kalimat fi'il itu kan ada tiga. Yang pertama ada isi fi'il madi, mudhari, dan amar. Dari ketiga fi'il ini, yang mu'rab itu cuma fi'il madi. Sementara yang mu'rab itu cuma fi'il mudhari. Sementara fi'il madi dan fi'il amar itu hukumnya mabni. Berarti kalau mabni, huruf akhirnya itu gak bisa berubah-ubah ketika bertemu dengan amil. Cuma dalam prakteknya fi'il madi itu kadang huruf akhirnya berubah. Tapi istilahnya itu adalah mabni, bukan mu'rab. Mabni fi'il madi. Jika bertemu dengan waw jamak, maka mabni dhammah. Jika bertemu dengan domir rafa mutaharrik, maka mabni sukun. Jika tidak bertemu dengan domir tersebut, maka mabni fathah. Jadi kalau kita lihat contoh di sini, doroba ini yang dikatakan dengan mabni fathah. Karena huruf akhirnya harokatnya fathah. Semua fi'il madi itu pasti huruf akhirnya berupa fathah. Kemudian ketika bertemu dengan waw jamak, maka huruf akhirnya, baknya, lam fiilnya, itu nanti akan berharokat dhammah. Maka disebut dengan mabni dhammah. Ketika bertemu dengan domir rofa mutaharrik, maka dibaca dorobtu. Lam fiilnya ini harokatnya sukun. Atau disebut dengan mabni sukun. Baik itu sulasi atau lebih dari sulasi mujarrad. Contoh tadoroba. Ini mabni fathah ketika bertemu jamak tadorobu dhammah. Jika bertemu dengan domir rofa mutaharrik tadorobta mabni sukun. An'ama, an'amu, an'amta. Perubahan seperti ini bertemu dengan waw jamak dan domir rofa mutaharrik itu terjadi ketika fi'il madi itu ditasrif secara lugawi, atau perubahan pentasrifan yang berlandaskan kepada pelaku dari fi'il tersebut. Apakah pelakunya itu adalah ghaib atau ghaibah, mukhatab atau mukhatabah, atau mutakalim. Itu namanya tasrif lugawi. Jadi kalau ada lafaz yang ditasrif, misal fa'ala, fa'ala, fa'alu. Ah, untuk bagian ketiga ini bertemu dengan waw jamak. Makanya dan di sini ini yang mabni dhammah. Fa'alat, fa'alata ini tetap mabni fathah meskipun dengan bertemu dengan ta muannas. Kalau bertemu dengan ta muannas ini tetap mabni fathah karena lam fiilnya tetap berupa harokat fathah. Baru mabni sukun mulai dari fa'alna. Ini disebut dengan domir rofa mutaharrik.
sampai ke bawah. Fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. Ini semua yang mabni sukun. Jadi dalam tasrifan ini, mabni fathah itu ada 4, dhamma ada 1, sisanya mabni sukun. Misal dipraktekkan di lafaz lain, nasoro, nasoro, nasoru. Berarti lafaz nasoru ini yang mabni dhamma. Nasorot, nasorota, nasorna. Baru nasorna mabni sukun. Terus ke bawah. Itu yang disebut dengan mabninya fi'il madi. Bisa dipaham? Insya Allah, guys. Kemudian, wabad'u ma'lumin bi fathin sulika illal humasi was sudasi faksiron in budi'a bihamzi waslin kam tahan. Fi'il madi yang mabni maklum itu huruf pertamanya harus dibaca fathah mutlak, baik sulasi mujarad atau selainnya. Jadi fi'il madi itu jadi salah satu ciri dari harokat fi'il madi, huruf terakhir itu pasti fathah, kecuali barusan ketika bertemu waw jama' atau dhamir rafa mutaharik. Kemudian ciri kedua, huruf pertama itu pasti dibaca fathah ketika maklum. Doroba, sulasi mujarad, qatala, rubai, akromat, karromat, tadoroba, itu semuanya dibaca fathah. Kecuali fi'il khumasi dan sudasi yang diawali dengan hamzah. Maka huruf pertamanya dibaca kasroh. Kecuali fi'il yang wazannya itu didahului hamzah wasol. Berarti wazan ifta'ala, infa'ala, if'alla, dan istaf'ala. Ini semuanya dibaca kasroh hamzahnya. Nih, menerangkan mengenai ciri dari fi'il madi. Apa itu hamzah wasol? Subutuha fil ibtida' qadil tuzim kahadfiha fi darjiha ma'al kalim. Kahamzi amrin lahuma wa masdari wa al wa aimunin wa hamzi kajhari. Hamzah wasol berada pada fi'il amar dan masdarnya fi'il khumasi sudasi. Contohnya fi'il amar idrib itu hamzah wasol, doroba yadribu fi'il amarnya idrib. Fataha yaftahu iftah itu semuanya fi'il amar. Kemudian berada masdar fi'il humasi sudasi yang terdapat hamzah. Berarti wazan ifta'ala infa'ala. Di situ fi'il madinya hamzah wasol, masdarnya juga hamzah wasol, dan amarnya juga hamzah wasol. Ifta'ala infi'alun ifta'il. Itu hamzah wasol semua. Kemudian di wazan di lafadz aimunin dan al ini juga disebut hamzah wasol. Karena al itu ketika sambung, ketika berada di pertengahan kalimat, hamzahnya tidak berharokat. Misal lafadz alhamdu, kalau berada di awal, alnya dibaca alhamdu. Tapi kalau di tengah pertengahan, maka alnya nggak dibaca. Seperti contoh minal hamdi, langsung ke lamnya minal hamdi. Kemudian juga terdapat hamzah wasol. Fi'il amarnya sulasi mujarad yang huruf kedua dari mudhari'nya mati. Contoh ihhar itu hamzah wasol. Perbedaan antara hamzah wasol dan koto. Kalau hamzah wasol itu tidak dibaca ketika berada di pertengahan kalam. Contoh imtihan. Imtihan ini kalau ada di awal dibaca hamzahnya. Cuma ketika berada di tengah langsung dilebur minim tihan, minim tihanin, langsung terlebur kepada harokat minim tihanin. Kalau hamzah kotok itu dibaca baik di awal atau di akhir. Contohnya misal hamzah dari lafadz ahmadu. Kalau ada di tengah min ahmada itu semua dibaca namanya hamzah kotok. Kalau wasol dibacanya ketika berada di awal. Kalau di pertengahan tidak dibaca.
Bisa dipaham sampai sini? Apa ada pertanyaan? Silakan. Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Kemudian lafaz-lafaz yang terdapat hamzah wasol di antaranya wabanu nibnatin wasnaini wabanu nibnati wasnaini wamri'in imra'atini wasnataini. Lafaz isnaini, ibnun, ibnatun. Itu kalau di tengah nggak dibaca. Contohnya ibnu Abdillah. Kalau berada di tengah, mini bani Abdillah. Semua hamzah wasol harus dibaca kasroh kecuali hamzah berada pada lafaz al dan aimun. Maka bacanya adalah fathah. Al-kitabi ketika disambung minal kitabi. Alnya tidak terbaca. Itu pembahasan mengenai hamzah wasol. Wa amru dhi thalathatin nahwuk bula dumma kama bima diyaini juhila. Hamzah yang berada pada fiil amar dan fiil sulasi mujarrad yang ikut wazan af, uf'ul, ain fiilnya dhammah dan ain fiil mudhari'nya di dhammah yang bertempat pada fiil sumasi dan sudasi yang dimemikan majhul itu harus dibaca dhammah. Uf'ul, contohnya ustukhrija ini juga dibaca dhammah kalau majhul. Wazan istafala, imfa'ala, dan ifta'ala. Kalau dimajhulkan, maka hamzahnya juga dibaca dhammah. Ustukhrija, tuhina. Kemudian dibaca dhammah juga hamzah dari fi'il amar yang fi'il mudhari'nya berharokat dhammah. Fa'ala yafulu, nasra yansuru, unsur. Hamzah wasalnya dibaca dhammah. Kemudian pembahasan mengenai cara memajulkan kalimat. Cara memajulkan kalimat isim, kalimat fi'il, wabat majhulin bidhammin hutima, kakasri sabikil ladzi khotama. Majhul itu adalah kata kerja pasif. Jadi kalau maklum, ada majhul. Kalau maklum itu kata kerja aktif. Sementara majhul itu kata kerja Pasif. pasif. Perbedaannya, kalau selain di pertama terdapat pada harokat. Kalau maklum biasanya harokatnya doroba, nasoro. Ketika dimajhulkan, maka huruf pertama kalau fil madi dhammah, sebelum akhir kasro. Doroba, duriba. Duriba. Kalau di fiil madi. Madi. Contoh nasoro menjadi Nusiro. takar roma, tukar rima, Amin. iltabasa, ul tubisa. Untuk wazan ifta'ala, selain huruf pertama yang didommakan, yaitu hamzahnya, taknya juga harus ikut didommakan. Jadi iltabasa menjadi ul tubisa. Istamala menjadi ustu mila. Jadi taknya juga dibaca dhammah. Bukan ustamala tapi ustu mila. Itu kalau fi'il madi. Kalau cara menculkan fi'il mudhari itu yang pertama dibaca dhammah dan huruf sebelum akhir dibaca fathah. Doroba yadribu dimaculkan maka Yudrabu. menjadi yudrabu. Yudrabu. Tinggal ganti harokat huruf pertama menjadi dhammah. Sebelum akhir, roknya dibaca fathah. Yudrabu. Yansuru menjadi Yunsoru. ru. Takarroma ya takarromu menjadi
Yutakarromu. Yutakarromu. Iltabasa yaltabisu menjadi Tetap malu. yultabasu. Nah, kalau di fi'il mudhari, taknya itu gak ikut berubah. Beda dengan pas waktu fi'il madi. Istakmala menjadi ustukmila, sementara yastakmilu menjadi yustakmalu. Taknya di fi'il mudhari itu tidak ikut berubah. Ini bedanya di sini. Kalau tak di fi'il madi, itu ikut berubah. Yang awalnya istakmala menjadi ustukmila. Kalau di fi'il mudhari yastakmilu menjadi yustakmalu. Tanpa merubah taknya. Itu pertama, perbedaan maklum dan majhul itu ada di segi harokatnya. Kemudian yang kedua di segi maknanya. Kalau maklum itu artinya aktif, misal doroba artinya memukul. Kalau majhul itu artinya pasif, jadi Dipukul. 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 Yang pertama tadi perbedaan di harokat, kedua di arti, dan ketiga di susunannya. Kalau di susunan fi'il maklum, itu pasti susunannya fi'il, fa'il, lalu maf'ul. Ketika dimaculkan, maka susunannya menjadi fi'il dan naibul Naibul fa'il fa'il. dengan membuang fi'il fa'ilnya. Misal contoh kita qara'a Ahmadu al-kitaba al-kitaba. Jadi posisi di sini qara'a menjadi fi'il, Ahmadu menjadi fa'il, al-kitaba menjadi Maf'ul. ul. Ketika lafadz ini ingin kita maculkan, kita bina jadikan mabni majhul, maka langkah yang pertama Quri'al kitabu. kita harus mengganti harokatnya dari fiil, harokat fiilnya. Karena ini fiil madi, maka huruf pertama dibaca dhamma, sebelum akhir dibaca Pak. kasroh, uri'a. Setelah itu failnya dibuang, ahmadunya dibuang. Al-kitabah yang awalnya menjadi maf'ul, ini posisinya berubah menjadi naibul Pak ini. il. Jadi bacanya Quri'a Kitab. al-kitabu. Awalnya artinya adalah Ahmad membaca kitab. Ketika dimunculkan artinya kitab dibaca. Penyebutan perubahan dari maklum ke majhul ini biasanya ada beberapa alasan. Ya, bisa karena ingin menyamarkan siapa failnya, atau karena failnya kurang pantas. Itu, itu dalam maklum dan majhul. Baik fiil madi atau fiil mudhari. Ini keterangan. Fiil yang menunjukkan kata kerja aktif dan butuh pada maf'ul bih. Kalau majhul, kata kerja pasif dengan membuang fa'ilnya dan menjadikan maf'ulnya sebagai naibul fa'il. Awalnya doroba zaidun bakrot, maka menjadi duriba Iya itu. bakrun. Oh, Zaidnya dibuang, bakronnya jadikan naibul fa'il. il. Akala at-talibu ruzzan. Fi'il, fa'il, naibul fa'il. Kemudian ketika dimaculkan, ukila. Ukila ruzun. Jadi artinya nasi dimakan. Ada pertanyaan? Pembahasan malam ini tidak terlalu banyak. Yang pertama tadi mengenai mabni, mabninya fi'il madi. Fi'il madi itu ada mabni fathah, dhamma, dan sukun. Kemudian mengenai harokat fi'il madi. Kalau pertama fi'il madi itu pasti fathah semuanya. Kecuali yang diawali hamzah. Maka harokatnya kasroh. Kemudian
mengenai hamzah wasol. Hamzah wasol itu hamzah yang dibaca ketika di awal dan tidak dibaca ketika berada di pertengahan. Kalau koto itu dibaca di awal dan di akhir, di pertengahan juga dibaca. Ini lafaz-lafaz yang terdapat hamzah wasol. Ini semua lafaz-lafaz ini contoh Ibni Abdillah. Ini Ibnul ini hamzahnya hamzah wasol. Berarti kalau di awal dibaca Ibni Abdillah. Tapi kalau berada di akhir di pertengahan, maka hamzahnya tidak terbaca. Mini Bani Abdillah. Kemudian barusan juga pembahasannya mengenai hamzahnya fiil itu ada yang dhammah, yaitu fiil amar dari fiil madi yang ain fiilnya dhammah. Fa'ala yafulu fiil amarnya unsur. Juga dhammah ketika hamzah wasal dimaculkan. Pembahasan terakhir barusan mengenai mabni, majhul, dan maklum. Kalau fi'il madi, cara memaculkannya itu huruf pertama dhammah, sebelum akhir Kasroh. kasroh. Kalau fi'il mudhari, huruf pertama dhammah, sebelum akhir Fathah. ini roba menjadi duriba. Untuk wazan ini yang perlu diperhatikan di sini. Untuk wazan ifta'ala, ketika di fi'il madi, taknya itu juga dijadikan dhammah. Ifta'ala ketika dimaculkan menjadi uftu'ilah. Iltabasa menjadi ultubisa. Begitu juga di wazan istamala. Istamala ustuk Ustumilah. itu di fi'il madi. Taknya ikut berubah. Kalau di fi'il mudhari, taknya tidak ikut berubah. Yaftailu ketika dimaculkan menjadi yufta'alu. Yufta'al. Yaltabisu menjadi Yaltabasu. yultabasu. Jadi taknya nggak berubah menjadi yultubasu, nggak tetap haronya. Yastamilu, yusta'mal. Yustakmalu. Itu cara memaculkan fiil. Konsekuensinya nanti kalau fiil itu dimaculkan, fa'ilnya dibuang, maf'ul bihnya dijadikan sebagai naibul. Fa'il. Jadi yang awalnya kata kerja aktif, Zaid memukul Bakar menjadi pasif. Bakar Pukul. dipukul. Sampai sini ada pertanyaan. Silakan yang mau bertanya. Insya Allah ini nggak terlalu sulit materinya. Tinggal dihafalkan saja, terlebih kayak ini juga perlu hafal. Wazan-wazan, tasrif lugawi, istilah itu juga harus dihafalkan. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri pertemuan malam ini. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.